Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan program Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka di kesempatan Ramadan tahun ini 1443 Hijrah. Semoga seluruh ibadah yang kita tunaikan mengiringi paket Ramadan, baik siam, qiyam, interaksi dengan Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah lain yang mengiringinya, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Saudara-saudariku, di antara ibadah sunnah yang menyempurnakan paket Ramadan, baik di siang harinya, siam terutama, ataupun juga di penghujung ibadah qiyam yang membatasi antara lail ke fajar, malam ke awal subuh, adalah tibanya sunnah sahur. Nabi SAW memberikan satu isyarat yang sangat kuat, baik berupa penekanan untuk menunaikan ibadah sahur ini, pun demikian memberikan juga penjelasan tentang manfaat-manfaat yang dapat diraih dari penunaian ibadah sahur ini. Mari kita lacak di antara hadis-hadis Nabi SAW yang populer menerangkan tentang manfaat sahur dan kaitannya dengan penunaian ibadah siam yang kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Di kitab Sunan An-Nasa'i, di topik yang ke-22, Kitabus Siyam, nomor hadis 2147. Riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, ada satu hadis Nabi yang sangat viral, kita kenal sampai dengan saat ini. Maknanya begitu dalam dan kiranya sangat pantas untuk dihadirkan, dikaji, dan kita praktekkan setidaknya lewat pencerahan di kesempatan kali ini. Mari kita bacakan sanadnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Ali ibn Sa'id ibn Jarir Nasa'iyyun qala حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور ابن أبي الأسود عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Transmisi sanadnya, periwayatnya seperti yang tadi kami sampaikan, terhubung pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih populer dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri, karena dalam sahur itu barakah, terdapat keberkahan. Bila kita terjemahkan dengan pendekatan gramatikal bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu, di sini ada yang menarik. Ya, isim innanya itu diakhirkan, kemudian diselangi oleh jar dan majrur, ya fa inna fis sahuri, kemudian barakah, ya isim innanya diakhirkan kata barakahnya, dan bentuknya berbentuk nakirah, berbentuk general, umum, memberikan kesan banyak. Hadisnya cukup populer diriwayatkan, bahkan didapati juga di sini ada keterangan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau, At-Tabrani meriwayatkan di Mu'jam beliau juga, kemudian Ibnu Abi Syaibah kalau kita lengkapi dengan nomornya di Musnad Ahmad, nomor hadis 8898, di Mu'jam Al-Awsatnya Imam At-Tabrani di nomor hadis 4990, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga nomor hadis 8914, dan juga referensi-referensi lainnya. Ada beberapa hal yang kita bisa gali dari keterangan Nabi Muhammad SAW ini terkait dengan manfaat sahur, keberkahan
sahur. Yang pertama, apa itu sahur? Kemudian yang kedua, apa keberkahan yang terkait dengan sahur? Berkah apa yang dimaksudkan? Dan apa itu berkah sendiri? Ya, definisinya apa? Kemudian keterkaitannya juga seperti apa? Kata sahur berasal dari tadi kata kerja yang disampaikan Nabi, tasahhara yatasahharu. Tapi yang lebih dikenal isimnya, kata bendanya, karakteristiknya, atau bahkan hal yang dilakukannya, sifatnya dinamakan dengan sahur. Kata tasahhara sendiri, akar mula katanya berakal dari kata sahar. Sahar itu artinya waktu singkat menjelang fajar. Jadi batas antara lail malam dengan fajar itu batasnya namanya sahar. Kurang lebih 15-30 menit lah menjelang fajar. Jadi kalau subuhnya, kalau kita katakanlah misalnya sekarang 4:30, maka saharnya itu kurang lebih dari jam 4 ya. Jam 4 sampai ke 4:30, jeda antara lail. Lail itu waktu yang membentang dari mulai ba'da isya. Jadi kalau sekarang isya'nya misal saja jam 7, selesai kita isya 7:30 dengan sunnahnya. Nah dari 7:30 itu sampai dengan ke jam 4 itu kurang lebih itu lail namanya. Yang dibagi nanti awal malam, muqaddimatul lail, kemudian pertengahan malam, athna'il lail, dengan sepertiga malam, akhir malam, thuluthul lail. Ya, yang paling populer itu sepertiga malam di penghujung malamnya. Nah sepertiga itu dekat ke waktu sahar. Jadi kalau sudah tiba waktu sahar itu pemisahnya dengan fajar, matla'il fajar, akan tiba awalnya fajar. Subuhnya misal 4:30, maka jedanya kurang lebih setengah jam, 15-30 menit menjelang ke subuh, menjelang ke fajar, itu yang disebut dengan waktu sahar. Dan populer dalam Al-Quran waktu ini dalam bentuk jamak. Jamaknya disebut dengan ashar. Saharun jamaknya ashar. Misal kita temukan ada aktivitas calon penghuni surga yang punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-51 misalnya Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang takwa itu, calon penghuni taman surga, yang saat di dunia dia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setidaknya singkatnya demikian. Dan amalan ini pula disejajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17 itu. Ya, itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang rajin infak, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang konsisten dengan kebenaran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu yang ayat ke-17-nya. Jadi 16-nya itu kalimat istighfar. Rabbana innana amanna faghfir lana ya dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami beriman kepadamu sepenuhnya tanpa ragu. Maka mohon terima ya Allah amalan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, jauhkan kami dari ancaman neraka. Ya, siapa yang terbiasa memohon kebaikan itu, meminta ampunan Allah, kata Allah itu ada 5 golongan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar. Sabar artinya pasti bersanding dengan ujian. Jadi ada orang yang konsisten dalam kebaikan, saat bersamaan dia harus menghadapi, mencapai baik itu, ya konsekuensinya akan berhadapan dengan yang tidak baik untuk menguji kesungguhan kita dalam berbuat baik. Kan kalau ingin ketemu bersih, mesti menemukan kotor dulu kan? Gak mungkin satu benda, baju disebut bersih kalau hilang kotornya. Jadi kotor itu ditemukan supaya dibersihkan, ketemu bersihnya, kan? Bukan untuk menjadikan pakaian kotor, tapi hakikatnya untuk menemukan kebersihannya. Demikian kalau orang berbuat baik harus menghadapi dulu tantangan lawannya yang tidak baik untuk menemukan kebaikan di balik itu. Maka ketika dia sabar, istighfar, mendekat kepada Allah, tidak terjebak dengan respon-respon yang buruk, ya, itu dipuji oleh Al-Quran. Orang rajin infak itu nggak mudah untuk infak itu, kan? Kemudian orang-orang yang rajin menegakkan kebenaran, pasti berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi yang jadi tantangan tersendiri dalam hidupnya. Kemudian juga orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, pasti menghadapi tantangan-tantangan untuk mendapatkan kekhusyuan. Dan puncaknya adalah orang yang istighfar di waktu sahar.
Itu dipuji oleh Al-Quran. Jadi singkatnya sahar itu waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai dengan 30 menit. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar itu disebut sahur namanya. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut apa? Sahur. Karena itu ketika Nabi memberikan anjuran dalam bentuk kata kerjanya berubah menjadi tasahhara. Tasahhara yatasahharu tasahhuran. Kemudian keluarlah yang populer, ya, namanya, isimnya dengan nama sahur untuk memudahkan di lisan dan mengcover karakteristiknya. Apa karakteristik yang ingin ditampilkan? Pesan utamanya adalah lakukan aktivitas itu di waktu sahar. Dan ketika dikerjakan di waktu sahar ini, nanti ada berkah yang melekat dalam aktivitas itu. Terkait dengan sunnah Ramadan, di antara aktivitas yang dituntun oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan di waktu sahar itu adalah hal yang bisa mensupport kepada siam, khususnya puasa yang ditunaikan dari fajar sampai dengan ke maghrib. Baik itu terkait dengan aspek kebutuhan jasmani, ketahanan tubuh untuk menahan lapar, haus, dan yang lainnya, atau juga aspek yang terkait dengan rohani, kekuatan mentalitas untuk mendisiplinkan karakter moral kita supaya stabil dalam perbuatan baik, mencegah dari yang merusak. Jasmani mencegah dari yang membatalkan, rohani mencegah dari yang merusak. Nah, itu keberkahannya, kata Nabi, letaknya di waktu sahur. Karena itu konsekuensinya ada dua amalan utama. Amalan pokok yang mensupport kepada fisik, jasmani, berupa makanan yang mencukupkan diri supaya tahan saat puasa. Nah, kalau makannya ingin berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Bertambah nilai kebaikannya, bertambah manfaatnya. Berkah itu artinya manfaat, kebaikan. Ya, makanan berkah berarti dari makanan ini ada energi yang diserap, diproses oleh tubuh dalam metabolisme, yang dari energi itu akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karakter kinerja yang positif. Ya. Nah, ternyata kata Nabi, kalau makannya dilakukan di waktu sahar, yaitu makan sahur, kita sebut dengan makan sahur, dilakukan di waktu sahar, itu jedanya ke fajar nggak terlampau jauh. Ya, paling lama barangkali 30 menit. Kalau kita makan 30 menit sebelum fajar, artinya apa? Artinya jeda waktu kita sampai ke buka dari fajar sampai dengan ke maghrib, itu waktunya nggak terlampau panjang. Dalam konteks nggak terlampau panjang itu kalau kita bandingkan dengan makannya lebih awal dari waktu sahar. Alih-alih kita makan jam 4, misalnya kita makan jam 3 atau makan jam 2, tentu penahan laparnya akan lebih lama. Menahan hausnya akan lebih lama. Sehingga ketika energi itu berkurang, support untuk meningkatkan ibadah itu menjadi lemah. Ya, semakin berkurang maksudnya. Jadi kalau kita memulai misalnya taruhlah makan minumnya dari jam 4 misalnya, dekat-dekat waktu fajar, yang kita ketahui tentu dengan informasi dari sudut pandang hisab atau hitungan tertentu dalam bentuk jam, kita mulai makan, kita kondisikan. Nah, dari makanan ini kata Nabi, kalau kita lakukan dengan benar, itu akan tersupport energi yang secara positif mendorong kita untuk berperilaku yang baik, meningkatkan ibadah. Gak banyak tidur, gak banyak istirahat, tapi terkreasikan dalam bentuk ibadah yang positif. Kata berkah yang melekat kepada nama sahur juga memberikan kesan bahwa lihat makanannya. Jangan sampai makannya di waktu sahur, tapi yang dimakan itu dari hasil yang tidak baik. Sahurnya dari hasil pencurian, hasil korupsi, hasil menipu, gak ada berkahnya. Maka cari yang berkah di situ. Ya, supaya nanti saat puasa tetap digunakan untuk beraktivitas, tidak malas. Bekerja tetap jalan, jujur, bagus, semangat, disiplin, itulah berkah. Yang kedua, ada juga amalan rohani. Jangan salah, bukan hanya makan. Di waktu sahur ada doa yang kalau kita panjatkan itu Masya Allah cepat mustajab. Ada zikir, minimal istighfar. Dilatih dengan istighfar. Seperti tadi Al-Quran sampaikan, ada kebiasaan calon penghuni surga yang banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kita harus bagi itu. Ya, kapan waktunya makan, jeda singkat setelah makan menjelang adzan subuh itu mungkin ada 5 menit, 3 menit, isi dengan istighfar. Istighfar, minta ampunan sama Allah, minta petunjuk, atau teruskan doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Teruskan misalnya. Kalau itu dibiasakan, itu akan memberikan satu ketahanan
kepada rohani, kekuatan, keberkahan, manfaat baik kepada rohani kita yang setidaknya akan mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif, yang kontraproduktif. Jadi ketahanan rohani akan mereduksi sekaligus mencegah potensi-potensi perbuatan buruk yang merusak esensi puasa kita, ya, seperti dusta, hoax, ya, celaan, provokasi dan sebagainya kita bisa jauhkan dengan kekuatan rohani. Kekuatan jasmani memberikan ketangguhan secara fisikal untuk menahan lapar, haus sampai waktunya berbuka tiba. Itu yang dimaksudkan dengan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah di waktu sahar, istighfar di waktu sahar. Karena makan dan istighfar di waktu sahar itu bisa menghadirkan berkah. Makannya untuk jasmani, istighfar untuk melatih kekuatan rohani. Semoga sampai hari ini sahur kita efektif, berkah dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasulnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi ta'amina wa fi syarabina wa fi amwalina wa fi kulli syai'in ya Allah muta'alliqa bi hayatina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka habibukal mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.